Saatnya dimakan hidup-hidup oleh lele. Oh. Wow, astaga. Digigit, Tanganku hampir patah. Seluruh tanganku ada di mulutnya. ikannya nggak akan hilang. Aku janji. Oke. Ayo Kayori, kalau ada yang bisa menangkapnya, itu kamu. Oke, ini dia. Aku dapat. Ah! Kita semua pernah mendengar kisah tentang ikan besar. Kisah yang penuh dengan kegembiraan dan peluang yang tampaknya mustahil. Berpusat pada binatang air yang ukurannya sangat besar, sehingga cerita selalu berakhir dengan dan kemudian dia lolos. Ini adalah kisah tentang ikan besarku. Dan yang beda dari cerita ini dan banyak cerita sebelumnya adalah bahwa ikan ini tidak lolos. Apa kabar, Will? Apa kabar Kayori? Baik, kabarmu gimana? Kabar baik. Bagaimana kabarmu? Aku siap untuk Kamu siap memancing? menangkap ikan sekarang. Ya, betul sekali. Ini Mario. Halo Mario. Halo, Will. Ayo kita tangkap ikan besar. Ayo kita berangkat. Sudah menjadi fakta yang terdokumentasi bahwa aku telah menangkap banyak spesies hewan dengan tangan kosong. Tapi penting untuk dicatat bahwa ini menjadi pertama kalinya aku mencoba untuk menangkap ikan lele. Tennessee adalah rumah bagi 3 spesies ikan lele yang berbeda. Ikan lele kanal, ikan lele kepala pipih, dan ikan lele biru. Menangkap salah satu dari mereka akan menjadi sebuah keberhasilan. Tapi kalau menangkap monster, akan jadi hal yang legendaris. Di petualangan kali ini, aku akan menuju ke sungai Tennessee untuk menguji kemampuanku dalam hal noodling. Sederhananya, noodling didefinisikan sebagai menangkap ikan lele dengan tangan kosong. Untuk membantuku mencapai prestasi ini, aku bekerja sama dengan penangkap ikan lele terkenal, Will Goodman. Will lebih suka istilah grappling daripada noodling. Dia memegang beberapa rekor dan telah mempraktikkan seni ini sejak dia kecil. Ini adalah tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yang dulunya dianggap sebagai cara menyenangkan untuk menangkap makan malam, telah berkembang menjadi misi hidupnya, konservasi ikan lele. Dia memiliki dan mengoperasikan Big Tennessee Adventures, di mana setiap musim panas dia membawa banyak calon penangkap ikan lele dengan tangan kosong, termasuk aku, yang menjalani tur ini untuk melihat makhluk purba ini. Bagian yang keren adalah tur ini mendukung pekerjaan yang dia lakukan di bawah permukaan air, yang pada gilirannya berdampak penting pada masa depan ikan-ikan ini. Kotaknya sudah ada di situ lagi. Ini teluk kecil yang indah, airnya sudah pasti hangat, dan kondisinya sangat sempurna. Mungkin ini tempatnya. Dan jujur aja, aku belum pernah nangkap ikan lele seumur hidupku. Mungkin pernah menangkap yang kecil dengan menggunakan pancing saat aku masih kecil, tapi tidak sebesar yang biasanya Will tangkap di sini. 35-55 pon adalah ukuran yang bagus, tapi Will pernah menangkap yang beratnya lebih dari 100 pon. Tersembunyi dari pandangan manusia, Will telah membangun ratusan dari apa yang kusebut sebagai hotel ikan lele. Kotak yang berukuran 3 x 4 kaki ini menjadi lokasi ideal bagi ikan lele jantan untuk membangun sarang. Mereka punya pintu masuk sederhana untuk ikannya masuk dan keluar, dan terlindungi dari predator. Aku turun ya, kita mulai. Untuk memeriksa hotel ikan lele, aku menggunakan tongkat bambu kecil untuk meraba-raba dengan lembut mencari ikan. Untuk membantu daya apung alami tubuhku, Will menahanku di bawah permukaan, sehingga aku dapat memposisikan diriku pada sudut tertentu dan menjangkau jauh ke dalam kotak. Jika monster sungainya ada di sana, dia akan menggigit tongkatnya. Lalu Will akan dengan cepat memblokir pintu masuk dengan papan, yang mencegah ikan melarikan diri sebelum kita dapat mencoba menangkapnya. Ada sesuatu? Nggak ada. Ada satu lagi tapi susah dicari. Will mempunyai banyak sekali kotak-kotak di sini. Kotak-kotak ini dirancang seperti liang bawah tanah atau liang batu, di mana ikan lele dapat masuk lalu bertelur, dan jauh lebih terlindungi daripada berada di bawah akar pohon. Nah, yang perlu dikhawatirkan ikan lele dengan predator bukanlah predator yang memakan ikan itu sendiri, tetapi predator yang memakan telur yang diletakkan oleh ikan lele. Misalnya ikan bluegill, mereka suka memakan telur ikan lele. Jadi kotak ini membantu menjaga bluegill tetap di luar dan ikan lele di dalam. Ini adalah proyek konservasi yang cukup keren yang sedang dijalankan Will di sini. Sekarang kita cek kotaknya. Oke, ayo ke sana.
Awal musim panas bulan Mei dan Juni adalah apa yang Will anggap sebagai puncak perkembangbiakan ikan lele. Selama waktu ini, pejantan dominan mencari kotak-kotak ini, membangun dan menjaga sarang. Setelah mereka akhirnya menetap, mereka melepaskan feromon ke dalam air untuk menarik betina. Betina menerima undangan, bertelur, dan kemudian jantan akan membuahi dan menjaga telur itu sampai menetas. Definisi akurat dari menjaga, maksudku dia akan benar-benar memakan semua makhluk hidup yang mencoba mendekati telur itu, termasuk tangan manusia atau kaki. Jadi suhu air memainkan faktor besar dalam hal perkembangbiakan aktif ikan lele. Kita di ambang batas sekarang, di mana airnya cukup hangat, yang berarti ikan jantan akan mulai masuk untuk membangun sarangnya. Itulah ikan yang ingin kita temukan. Mereka akan agresif. Perkembangbiakan belum dimulai, yang berarti jika kita menangkap ikan, ikan itu akan langsung kembali ke liang itu dan melanjutkan siklusnya. Ke kotak satunya? Ya. Ini besar nih. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Ini nggak mungkin. Ya, sepertinya kamu harus meraba sedikit lebih dalam ke dalam sini. Aku bisa melihatnya. Selanjutnya akan lebih dalam, jadi Oke. kamu perhatikan saja itu. Mungkin perlu peregangan penuh di sini. Oke, aku masuk. Diregang ya. Kalau kaki terangkat seperti itu, mereka sudah masuk sepenuhnya. Dia sudah all in. Gak ada ya? Nggak ada. Oke. Wah, yang ini bisa jadi sempurna. Bisa jadi ini kotaknya. Nggak ada ikannya juga. That's why they call it fish, not catching, so I'm swimming into a catfish hotel. Nggak ada siapa-siapa. Vacant until I find one. Wah, nggak ada. Padahal kelihatan sempurna. Sejauh ini kami telah menempuh lebih dari 20 mil sungai. Dan sudah dengan mudah memeriksa 50 hotel ikan lele yang berbeda. Hanya untuk menemukan bahwa semuanya kosong. Mungkin yang ini ada. Semoga saja. Harusnya kita bisa dapat sesuatu. Oh, dia di sana, dia di sana. Kita dapat ikan. Wah, ada nih. Ini ikan yang gede. Ini ikan yang besar. Bro. Jadi Will, jelaskan padaku apa yang perlu kulakukan di sini. Jadi aku ingin kamu mengepalkan tanganmu dan membiarkan ikan itu menggigit. Oke. Supaya kamu mengerti betapa kuat dan besarnya ikan ini. Dan juga satu lagi, jika ukurannya sebesar itu, kedengarannya memang sangat kuat. Kamu paham maksudku kan? Karena ini kedengarannya seperti ikan seberat 40 pon lebih. Mereka bisa berbahaya. Oke. Ngerti kan? Yap. Disinilah kamu naik tingkat dari... Oke, mereka ini kuat menjadi... Cuma wow. Sebenarnya jika mereka berguling ke arahmu, mereka bisa menyakitimu. Oke. Jadi, Oke, ini dia. jadi berhati-hati aja. Aku agak gugup ketika Will bilang ikan ini bisa menyakitiku. Pasti bikin gugup. Oke. Oke guys, ini dia. Saatnya dimakan hidup-hidup oleh ikan. Oh. Wow. Wow. Astaga. Astaga. Gigit di mana? Astaga. Tanganku hampir patah. Dia menggigit seluruh tanganku. Ikannya hampir patahin tanganku. Astaga, ini sakit sekali. Tunggu bentar. Kamu butuh pelindung tangan? Hah? Butuh pelindung tangan. Enggak apa-apa. Yakin? Astaga, bro. Ikannya cukup kuat untuk merusak tangan. Hampir aja tanganku patah. Kayak bisa matahin tulang. Astaga, aku nggak yakin mau masukin tanganku lagi ke sana. Tunggu sebentar, aku nanti ke sana lagi. Astaga, tunggu bentar. Mereka tidak...
Aku jamin kamu punya tindik di tanganmu nanti. Gigitannya menembus tarung tanganmu. Astaga, ini coba lihat betapa merah tanganku ini. Bahkan Coba dia lihat, sudah giginya berdarah menembus itu. tanganku. Dia sudah mengeluarkan darah. Itu normal untuk ikan lele. Oke, Itu jantan. Sekarang kamu tahu gimana rasanya kan? iya, Oke, sekarang udah tahu rasanya? ya, ini sakit. Oke, jadi sekarang kita tidak ingin ikannya untuk menggigitmu lagi di tempat yang sama, betul? Oke, Masukkan tanganmu seperti yang kamu lakukan Mendatar. tadi. Ya. Jangan pernah buka tangan kayak gini. Udah pasti nanti jarimu bisa patah. Aku jamin. jujur aku takut dia akan mematahkan tanganku atau Ya, pergelangan. kamu bisa mengepalkan tanganmu dan menahannya. Begitu dia gigit, kamu langsung tahan mulutnya. Iya, aku rasa jika aku mengepalkan tinju lalu aku meletakkan. Kamu perlu menguncinya dan menggerakkan jarimu ke rahang bawah bagian luar mulutnya. Oke, Tarik dia ke depan lalu kembali ke atas untuk bernafas dan tahan dia. Tapi kalau jempolmu digigit, ya. kamu harus keluar dan mengulang lagi. Kamu harus menguncinya. Lalu, ya itu sulit. Oke. Sulit untuk memegang ikan ini. Selain berlendir, mereka juga kuat. Dan mereka galak. Juga sangat marah. Kamu paham kan? Sulit untuk menggambarkan kepada kalian seberapa besar kekuatannya. Tadi kukira ikan itu akan meremukkan tanganku. Ikannya nggak bakal hilang. Aku janji. Aku akan memasukkan tanganku. Aku khawatir kehilangan tanganku, bukan ikannya. Aku ragu kalau aku nggak pakai dua tangan, dia akan mematahkan tanganku. Itu mungkin saja. Ya. Oke. Kamu harus lepasin. Kalau berguling. Kalau dia berguling, kamu harus lepaskan tanganmu. Astaga, oke, aku akan kembali ke bawah sana. Aku coba lagi. Aku akan coba sekali lagi. Aku benar-benar Aku gugup. selalu bilang ini. Ini jadi hal menyenangkan yang pernah kau lakukan. Oke. Mhm. Oke. Hmm. Masih belum ada apa-apa. Oh, astaga. Dengar suara tadi? Semoga itu cuma Oke, kurasa. dengar dentuman tadi. Iya. Astaga, dia suara seperti itu ikan yang bagus. Dia dekat di depan kotak. Nanti pasti bisa. Ya, mungkin aja. Oke. Bro, aku gugup banget buat turun ke sana lagi. Setiap kali aku berbalik, dia menangkapku. Aku takut dia matahin tanganku. Dia gede banget. Oke, aku coba sekali lagi. Ayo Kayodi, kalau ada yang bisa nangkep, itu kamu. Oke. Paham kan? Ini dia. Oh, Aku dapat ikannya. bagaimana? Aku dapat. Oh, astaga. Tahan dulu. Aku dapat. Tetap tenang. Tenangkan diri dulu. Kalau kamu tidak tenang, kamu tidak akan bisa menangkap ikan ini. Serius. Jariku sudah terkunci di rahangnya. Tahan. Semoga tanganku aman. Tenang, tidak akan patah. Oke. Tunggu. Oh, ini ikan besar. Dia mencengkram tanganku. Bawa ke arah sini. Oke. Bawa ke sini. Tenang. Apa aku harus masukin tanganku ke sana? Iya, tunggu bentar. Pelan-pelan. Gede banget ini. Gede nih. Tenang. Kalem, ditahan. Aku mau cari dan pegang ekornya. Astaga, naga. Astaga. Lihat ukuran ikan ini. Gimana sekarang, bro? Ya Tuhan. Lumayan kan? Ini ikan yang besar sekali. Wah, ya Tuhan. Aku gak percaya. Wah, dia menggigit tanganku. Coba lihat bekas luka di atas kepalanya. Ini gila. Ini ikan yang besar. Ini ikan lele biru yang besar sekali. Spesies lele terbesar di sekitar sini, di Amerika Utara. Pegang yang kencang, bro. Aman. Kalau ekornya lepas, ikannya juga Wah, lepas. wah. Awas, Aman, aku dapat. agak membungkuk seperti yang tadi. Paham kan? Ya, ku pegangin ekornya. Copotin kacamataku dong. Oke. Astaga naga. Ketika kami kira kita nggak akan bisa dapat ikan lele raksasa, ikan ini sangat besar. Oke guys, ini dia. Ini adalah ikan lele biru seberat lebih dari 50 pon. Ini spesies ikan lele terbesar di Amerika Serikat. Sudah jelas namanya diambil dari warna kebiruan yang khas ini. Tapi ikan ini sangat cukup purba. Ikan seukuran ini butuh 30 atau 40 tahun untuk tumbuh. Sampai dia sebesar ini. Kalau kuputar ke samping kayak gini dan sedikit kuangkat, kalian bisa lihat betapa panjang tubuhnya ini. Panjangnya sekitar hampir 4 kaki. Itu yang kita anggap sebagai monster sungai sejati. Luar biasa. Kalau kuputar ke arah kalian, kamu bisa melihat gigi di rahang atasnya. Yang mereka lakukan adalah menangkap mangsanya dan menghancurkannya dengan cengkraman yang kuat. Itu persis yang dirasakan tanganku di dalam mulutnya.
Tanganku sekarang berada di sisi belakang plat insangnya, yang juga dikenal sebagai operculum. Dan ini sama sekali tidak menyakiti ikan ini. Ikannya masih bisa bernafas dan sebagian terendam. Dan juga aku celupkan sesekali untuk memastikan dia aman. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk memegang salah satu ikan ini tanpa tali. Dan kalau kalian tanya apa tanganku sakit, jawabannya benar. Dan juga lihat bagaimana matanya terletak tepat di depan tengkoraknya. Mereka tidak punya penglihatan terbaik, tapi ikan ini mengandalkan semua indera lainnya untuk mendeteksi lingkungannya. Entah itu untuk mencari mangsa atau untuk menghindar predator. Sungut di depannya adalah organ sensorik yang memberitahu mereka segala sesuatu tentang air. Bisa deteksi getaran, bisa deteksi bau, dan itulah yang memungkinkan makhluk ini menjadi predator penyergap yang sempurna. Dan tidak diragukan lagi, ini jantan, lebih besar daripada betina. Dan ikan ini bersembunyi di dalam kotak, bersiap untuk membangun sarangnya. Jadi kita akan lepaskan ikan ini kembali ke dalam air dan kotaknya. Dan bisa kubilang ini benar-benar sukses. Will mengajariku semua yang dia ketahui tentang menangkap ikan ini. Dan kita tidak mungkin mengharapkan spesimen yang lebih sempurna dari ini. Hahaha bro, nangkap ikan lele di Tennessee. Keren banget. Tapi inilah dia, spesies ikan lele terbesar di Amerika Serikat. Satu-satunya lele biru. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke Will, saatnya kita kembalikan ikan ini kembali ke Hotel Lele. Bahkan dalam mimpi terliarku, aku tidak pernah membayangkan menangkap ikan sebesar ini. Para pemancing menghabiskan hidup mereka berharap untuk menangkap monster sebesar itu. Namun sebagian besar hanya akan dapat berbicara tentang ikan besar yang lolos. Oke guys, ini dia. Kita lepaskan ikan ini kembali ke kotak perkembangbiakannya. Oke, siap Will? Iya. Ini dia. 1, 2, 3. Wah, oke, ikannya udah masuk. Wah, itu keren. Aku merasa sangat diberkati karena pernah memiliki momen bersama makhluk purba itu. Seorang kakek dari perairan berlumpur sungai Tennessee. Dan legenda kisah nyata yang suatu hari nanti dapat aku bagikan kepada cucu-cucuku. Masa depan ikan ini bergantung pada kekaguman dan apresiasi orang seperti Will Goodman terhadap legenda hidup ini. Dan pekerjaan konservasi yang dilakukannya akan terus melestarikan populasi untuk generasi mendatang.